Ya, pemirsa, masyarakat curiga atas terjadinya perubahan data hasil penghitungan surat suara di salah satu TPS di Provinsi Banten. Kecurigaan tersebut mencuat dari unggahan video salah satu warga terkait data Sirekap yang tidak sesuai dengan formulir C dan menguntungkan salah satu paslon. Udah nggak usah urusin dulu, presiden aja dulu. Tuh, presiden kita klik ya. Tes. Beredar video yang terjadi di TPS 12 di Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, yang direkam oleh seorang warga di sekitar TPS saat proses penghitungan suara berlangsung. C1-nya tuh, Pak Anies 111. Dalam rekaman video tersebut memperlihatkan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara antara yang diunggah dalam aplikasi Sirekap dengan data sesungguhnya yang tertuang dalam formulir C1. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan sekaligus kecurigaan di tengah masyarakat. Oh, 511, gimana ceritanya ini 511? Terlihat pasangan calon 01 meraih perolehan sebanyak 111 suara dan pasangan calon 02 sebanyak 100 suara, serta pasangan calon 03 sebanyak 13 suara. Namun pada saat lembaran hasil C1 diunggah dalam aplikasi Sirekap, jumlah perolehan suara mengalami perubahan yang signifikan, khususnya pada pasangan calon 02 dari sebelumnya 100 suara menjadi 511 suara. Sementara perolehan suara paslon 01 tetap dan paslon 03 menjadi 134 suara. Menyikapi hal ini, Komisioner KPU Kabupaten Serang mengatakan kesalahan data yang terjadi pada aplikasi Sirekap akan kembali diperbaiki pada saat rapat pleno secara berjenjang. Kan di sini ya, soal Sirekap salah membaca angka-angka yang ada di C hasil, tapi itu tidak akan mempengaruhi hasil karena yang kita lihat adalah pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu yang akan dilihat adalah C hasil plano yang ada di TPS itu. Nah, nanti ketika ada terjadi kesalahan pembacaan Sirekap tentang angka itu, nanti akan dikoreksi di tingkat kecamatan pada saat pleno. Nah, nanti itu belum final, dia akan dikoreksi di tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil hitungan sementara melalui aplikasi Sirekap, proses penghitungan suara di Kabupaten Serang, Banten tercatat telah mencapai 43,16%. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan penggelembungan hasil surat suara untuk pasangan calon presiden 2 terjadi di tempat pemungutan suara di Grobogan. Petugas tempat pemungutan suara tersebut kemudian memberikan klarifikasi setelah viral di media sosial. Inilah hasil hitungan Sirekap di TPS 02 Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah yang sempat viral di media sosial. Berdasarkan data yang sudah masuk aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum, terlihat perbedaan jumlah suara yang diduga sangat tidak masuk akal. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.100 suara, sementara pasangan Anies Muhaimin mendapat 8 suara, dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sebanyak 69 dalam satu TPS. Jumlah suara yang diduga terjadi penggelembungan suara ini mendapat tanggapan dari Nining Setianingsih, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 02 Kenteng. Ia mengaku saat mengupload sempat mengalami kendala memasukkan data hasil rekap melalui aplikasi Sirekap hingga beberapa kali, namun tetap gagal. Dan sempat tidak bisa melakukan revisi karena aplikasi sudah dikunci oleh KPU Pusat. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Jumlah surat suara di TPS 02 Kenteng tidak mencapai 500 ribuan surat suara. Di TPS 02 Kenteng ada sebanyak 260 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan untuk mencoblos adalah 191. Sementara jumlah surat suara rusak ada 1 surat dan 9 surat suara tidak dipakai atau dikembalikan. Sementara itu, Singgi Hartono, Ketua Tim Relawan Ganjar Mahfud di Posko Relawan Ganjar Bersatu di Jalan Blora, Randu Blatung mengatakan dugaan penggelembungan suara ini akan dilaporkan ke Tim Relawan Pusat. Kita akan melaporkan
ke pimpinan kami yang di atas, tim pemenangan pusat, ya, supaya dari tim pemenangan pusat nanti akan mengkaji dan harus menindaklanjuti. Ya, rasanya kalau ini sudah terpencar-pencar seperti ini, tidak tertutup kemungkinan di TPS yang lain juga ada. Informasi ini telah diterima oleh Bawaslu Blora dan akan didalami dugaan pelanggarannya. Akan tetapi, Bawaslu mengingatkan bahwa hasil di aplikasi Sirekap tidak menjadi patokan akhir dari penghitungan suara. Dari Grobogan dan Blora, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Publik gaduh soal perbedaan data Sirekap dengan hasil penghitungan suara dalam formulir C1. Perbedaan jumlah hasil penghitungan surat suara si cepat dengan formulir C1 ini menimbulkan interpretasi buruk kepada KPU. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU ini mendapat sorotan publik. Pasalnya, publik menemukan perbedaan data hasil penghitungan suara dalam formulir C dengan Sirekap yang diisi oleh petugas KPPS. Dari temuan tersebut, publik gaduh karena banyak yang menginterpretasikan itu adalah sebuah kecurangan. Sejatinya, KPU harus segera menjelaskan kepada publik mengapa terjadi perbedaan data hasil penghitungan suara tersebut. Karena akibat hal tersebut, diduga terjadi penggelembungan suara pada jumlah suara yang masuk melalui aplikasi Sirekap. Di sini Bagoes dari TPS 85 di Jakarta. Jadi lihat ini hasil perhitungan nomor urut 1 itu 99, nomor urut 2 58, nomor urut 3 87. Tapi setelah diupload di aplikasi Sirekap, Anies Rashid Baswedan nomor 1 turun dari 99 jadi 44. Banyak unggahan hasil penghitungan dari beberapa TPS di beberapa wilayah di Indonesia yang viral di media sosial. Dalam unggahan terlihat hasil penghitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindai atau di-scan ke dalam aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Selain kesalahan pada hasil scan yang dilakukan aplikasi Sirekap Pemilu, banyak juga yang melaporkan angka yang tertera di aplikasi tak bisa diubah atau diperbaiki. Informasi soal perbedaan data suara Sirekap ini telah diterima oleh Bawaslu, dan Bawaslu menyarankan KPU untuk melakukan perbaikan aplikasi Sirekap. Namun Bawaslu juga menegaskan bahwa hasil di aplikasi Sirekap tidak menjadi patokan akhir perhitungan suara. Kami juga melakukan pengecekan kok. Begitu ada misalnya gejlok antara Sirekap dengan manual, kami lalu melakukan pengecekan berdasarkan, kan bisa semua orang bisa cek kan. Nah kami cek ya ternyata memang ada kesalahan input ini. Nah kesalahan input ini salah satunya disinyalir bisa jadi karena ketidakpasan waktu menulis, karena kan dia menggunakan metode apa saya lupa istilahnya, yang kemudian dia kemampuan menjawab membaca data secara digital. Bisa jadi yang namanya garisan tangan tidak sesuai sehingga kemampuan membacanya yang kemudian tidak akurat. Nah, atas hal ini tentu Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan Sirekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Di Google Play Store, aplikasi Sirekap dihujani rating buruk oleh warganet. Aplikasi tersebut bahkan hanya mendapatkan rating rendah 2,7. Diketahui aplikasi Sirekap bekerja menggunakan Optical Character Recognition atau OCR dan Optical Mark Recognition atau OMR yang memakai teknologi kecerdasan buatan AI. Sistem tersebut bisa mengenali pola tulisan tangan pada formulir kertas fisik, lalu sistem akan mengubahnya menjadi data numerik secara digital.